Yes. Kalian kemungkinan sayang-sayangan dan gombal-gombalan dengan kekasih kalian. Karena apa sih? Kok bisa sih? Karena adanya bahasa. E la portaso, la converso, e la soro. Namun apakah kalian pernah berpikir asal muasal bahasa itu dari mana sih? Kutus tuh bodoh. Andre dogotul fartis takabau. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia. Mulai dari Mandarin, Spanyol, Arab, Inggris, dan banyak lagi lainnya. Nah, tapi dari mana ya bahasa itu? Gimana sih? Kok bisa bahasa itu bisa beragam banget? Contohnya aja, kenapa hewan itu dinamakan anjing, dog, han, hon, padahal hewannya sama? Dan kenapa pohon itu dinamakan bambu, pring, bambus, bambu, dan lain sebagainya? Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul diperkirakan lebih dari 60.000 hingga 100 tahun yang lalu di Afrika. Cukup lama sekali ya. Kita sebagai manusia hanya bisa memahami bahasa yang kita serap dari kecil. Kita mulai memahami benda, makanan, tempat, dan lain-lain. Ya sih, karena memang kita diajarin oleh orang tua kita. Namun, ada pendapat lain. Jika mengacu pada agama Islam, bahasa sudah ada pada saat Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Allah juga berfirman pada surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah pencipta langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Manusia mempunyai perkembangan otak yang akhirnya menamai benda-benda yang mereka temui. Kekepoan kita tentang bahasa ternyata sudah dimulai pada zaman Mesir kuno. Ya, Fir'aun mungkin lagi ingin bereksperimen. Akhirnya dia mengurung 2 bayi yang berbeda. Dan setelah 2 tahun, bayi tersebut mengucapkan kata yang sama, yaitu because, yang artinya roti. Dan mereka berkesimpulan bahwa Perugian adalah asal muasal dari bahasa yang ada di muka bumi ini. Klamer tentang asal muasal bahasa memang banyak. Kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Oke, singkatnya, karena isolasi kebudayaan dan tempat. Karena nenek kita dulunya selalu bermigrasi ke seluruh tempat untuk mencari sumber makanan. Kemudian, mereka terpisah dari satu dan lainnya dan membentuk bahasa baru sesuai dengan kondisi tempat mereka. Hal ini kenapa di setiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Lalu ketika 2 nenek moyang bertemu, mereka akan membaur dan menciptakan bahasa yang baru. Faktor jarak juga merupakan perbedaan bahasa yang sangat signifikan. Contohnya, bahasa Mandarin yang sangat jauh berbeda dari bahasa Spanyol karena jaraknya sangat jauh. Berbeda cerita ketika jaraknya dekat, maka akan ada pembauran bahasa yang menimbulkan kata-kata yang mirip. Itulah kenapa bahasa Jepang, Chinese atau Tiongkok, Korea itu mempunyai karakteristik bahasa yang hampir mirip. Nah, itulah pembahasan masalah bahasa. Cintailah bahasa kalian. Jangan sok-sok Inggris kalau kalian bangsa Indonesia. Janganlah sok-sok Chinese kalau kalian bangsa Inggris. Terima kasih.